Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami mahasiswi dari Universitas Nurul Huda, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 4, mata kuliah Teknologi Pembelajaran MI atau SD yang diampu oleh Ibu Dia Pravitasari, Magister Pendidikan. Oke, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lars Menaski. saya Tri Lestari, saya Titi Asmara, Saya Yulita Sari, dan saya Eka Sapitri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan menyampaikan desain pembelajaran tentang teknologi informasi dan komunikasi dari mata pelajaran IPA tentang macam-macam benda langit. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai macam-macam benda langit. Teman-teman pasti pernah melihat langit di malam hari terdapat cahaya yang bertebaran, atau pada siang hari terdapat benda langit yang memancarkan cahaya. Nah, itu merupakan contoh-contoh benda langit. Apa sih benda-benda langit itu? Secara sederhana, benda-benda langit itu benda-benda yang kita lihat di langit, seperti bulan dan bintang. Benda langit merupakan bagian yang ada dalam sistem tata surya kita. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Terus, apa saja yang termasuk benda-benda langit? Berikut ini penjelasannya. Bintang merupakan salah satu benda angkasa luar atau benda langit yang memancarkan cahaya yang tersusun atas gas hidrogen, helium, dan unsur-unsur lainnya. Warna bintang tidak hanya berwarna kuning saja loh, ada juga yang berwarna merah, putih, biru, tergantung dari suhu permukaannya. Bintang terdekat dengan bumi adalah matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya kita, bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur medan magnet. Selanjutnya yaitu planet. Planet merupakan sebuah bola besar yang terbuat dari bebatuan, metal, atau gas yang mengelilingi sebuah bintang, dan bintang tersebut yaitu matahari. Ada 8 planet yang mengelilingi matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Meskipun planet melayang bebas, planet tidak akan bertabrakan karena memiliki garis edarnya masing-masing yang disebut garis orbit. Planet-planet berputar mengelilingi matahari dengan waktu revolusi yang berbeda-beda, seperti planet bumi yang berevolusi sebanyak 365 hari pada matahari. Benda langit selanjutnya yaitu asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa yang mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, ada juga yang 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan-lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasannya berada di antara Mars dan Jupiter. Berikutnya yaitu komet. Menurut para ilmuwan, komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar, diameter inti komet hanya 10 km. Meski begitu, komet memiliki ekor yang panjang. Benda langit lainnya yaitu meteor. Meteor merupakan benda langit yang tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer bumi dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Itu tadi pembahasan mengenai macam-macam benda langit. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dari video pembelajaran, di sini ada beberapa pertanyaan atau Q&A. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian, apa sih itu teknologi informasi dan komunikasi? Oke, menurut pendapat saya terkait tentang TIK, itu adalah sebuah teknologi yang berkaitan dengan suatu peralatan teknis untuk menyalurkan dan mengolah informasi untuk disampaikan kepada penerima informasi tersebut. Baik, menurut saya TIK adalah sebuah perangkat yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran agar siswa dapat mudah memahami materi pembelajaran tersebut.
Menurut pendapat saya, TIK di sini adalah teknologi yang berupa perangkat keras atau lunak yang digunakan guru dalam menyampaikan proses pembelajaran. Baik, menurut saya TIK ini adalah suatu teknologi yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Next, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, apa saja fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi? Oke, terkait tentang fungsi TIK itu sendiri, di sini saya mengambil contoh atau fungsi dari generating, di mana TIK ini akan mempermudah atau memperjelas penyampaian suatu informasi itu agar lebih terarah. Contohnya di sini, seorang guru yang menggunakan TIK itu dalam sebuah pembelajaran matematika, di mana dia akan menampilkan suatu grafik atau diagram untuk mempermudah peserta didik dalam menyerap suatu informasi dalam pembelajaran tersebut. Menurut saya, fungsi TIK yaitu sebagai media belajar siswa dan alat interaksi yang digunakan antara guru dan siswa. Oke, menurut pendapat saya, fungsi TIK di sini guru dapat menyusun bahan ajar yang berupa gambar, teks, video, dan audio dengan cara menggunakan laptop atau proyektor. Selanjutnya adalah dapat meningkatkan pengetahuan. Di sini kan kita ketahui bahwa teknologi itu terdiri banyak sekali, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Jadi kita bisa mengambil manfaat atau fungsi dari teknologi tersebut untuk bisa meningkatkan pengetahuan kita. Next, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana manfaat sumber belajar di sekolah dasar menurut kalian? Oke, terkait tentang manfaat sumber belajar di sini, menurut pendapat saya, kita kaitkan dengan TIK itu sendiri, bahwa manfaat daripada TIK itu adalah untuk mempermudah belajar siswa. Jadi dengan adanya TIK, di sini siswa itu tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan dari sebuah sumber belajar, misalnya seperti media cetak, seperti buku, majalah. Jadi, siswa tersebut dapat memperoleh pembelajaran dari manapun ia berada. Contohnya di sini kita ambil contoh dalam pembelajaran IPA. Di sini peserta didik dapat mengambil sumber belajar dari komputer, website, ataupun yang lainnya. Baik, pemanfaatan TIK sebagai sumber belajar di sini, TIK di sini dapat merangsang minat siswa atau perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat dari TIK sendiri di SD itu dapat menarik siswa saat belajar. Menurut saya, manfaat TIK dalam proses pembelajaran yaitu menarik perhatian siswa, merangsang pikiran siswa dan minat siswa tersebut. Jadi memudahkan proses pembelajaran agar menjadi lebih baik. Oke, pertanyaan yang terakhir. Menurut kalian, apa saja sih problematika dari teknologi informasi dan komunikasi bagi guru sekolah dasar? Oke, menurut opini saya tentang problematika yang dihadapi guru dalam penggunaan TIK itu, yang pertama adalah menguras waktu, di mana dalam penggunaan TIK dalam proses pembelajaran itu tentunya akan sangat menguras waktu yang cukup banyak, sehingga proses pembelajaran itu kurang efektif. Dikarenakan dalam penggunaan TIK tentunya kita akan menyiapkan suatu sarana dan prasarana yang akan mendukung, seperti kita akan menyiapkan proyektor untuk memfokuskan media yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Baik, menurut saya problematika dalam proses pembelajaran TIK yaitu siswa kurang memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Karena apa? Karena siswa itu hanya senang menonton dan melihat gambar-gambar yang ditampilkan oleh guru, sehingga peserta didik kurang memahami materi yang telah disampaikan guru, sehingga guru harus mengulang kembali materi yang telah disampaikan. Menurut pendapat saya, problematika atau masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran TIK di sini
tidak tersedianya layar infrakus. Nah, di mana guru di sini memantulkan cahaya dengan menggunakan papan tulis sehingga layar tersebut terlihat sangat kecil sehingga menguras semangat siswa dalam proses pembelajaran. Baiklah, problematika yang ada di SD dalam penggunaan TIK itu yaitu kurang tersedianya jaringan internet, di mana di sekolah itu belum adanya jaringan internet, sehingga dalam penggunaannya itu harus menggunakan jaringan internet yang ada pada guru. Sekian. Oke, terima kasih atas jawabannya dari kalian. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan untuk pemrosesan, pengelolaan, dan pemindahan informasi, di mana di dalam teknologi informasi dan komunikasi terdapat banyak sekali problematika atau masalah-masalah yang dihadapi oleh guru. Di antaranya yaitu seperti kurangnya jaringan internet dan kurangnya waktu dalam persiapan proses pembelajaran. Adapun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sumber belajar sangatlah Dengan adanya TIK ini akan sangat membantu khususnya kita sebagai seorang siswa ataupun mahasiswa sekalipun, itu akan memperoleh ilmu pengetahuan itu tidak hanya terfokus pada seorang pendidik saja. Jadi dengan adanya TIK kita akan memperoleh informasi itu dari manapun. Nah, di sini kita ambil contoh dalam pemrosesan yaitu dalam internet, baik itu lewat website ataupun media lainnya.